Bertemu lagi dengan kami di podcast Suara Muhammadiyah Buleleng. Pada kesempatan ini sangat istimewa sekali ya, karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa eksisnya, yaitu Ketua Pemuda Muhammadiyah Buleleng. Nah, semoga sahabat podcast dalam keadaan baik ya, dan dapat mendengarkan podcast kami ini sampai selesai, karena informasi yang disajikan itu sangatlah luar biasa. Untuk itu kita sambut kepada Bapak Ardi. Ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah bapak-bapak waktu sekarang ya? Oh iya, karena sudah masih muda. Ya, Bapak itu bukan untuk tua dan muda, tapi karena wibawa yang dipancarkan itu, nah sudah bisa disebut sebagai bapak yang memiliki jiwa kebapaan, begitu loh. Jadi jangan merasa tua kalau dipanggil bapak ya. Oke, nah kami ucapkan terima kasih Pak Ardi sudah hadir di podcast kami ini. Nah, ini penasaran nggak kita akan bahas apa, atau sudah tahu sebelumnya? Kalau untuk pembahasan kali ini kayaknya bau-bau Milad Muhammadiyah kayaknya ya. Tapi kita lihat aja apa yang mau kita diskusikan pada pagi hari ini. Oke, tepat sekali Pak Ardi. Jadi sekarang ini karena kita sedang berada di euforia, bukan euforia ya, maksudnya itu kita akan melaksanakan milad yang ke-112 yang insya Allah hitungan hari lagi akan kita laksanakan. Untuk itu sebagai Ketua Pemuda yang ingin kami tanyakan ini pertama, yaitu pandangan dari Pak Ardi selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah, bagaimana ini terhadap milad ini, karena kita kan temanya itu menghadirkan kemakmuran untuk semua. Itu seperti apa? Jadi untuk miladnya kali ini berarti kalau boleh tahu nih berarti di Buleleng berarti. Iya, tepat sekali. Selaku tuan rumah. Selaku tuan rumah. Baik, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana sih peran pemuda mungkin untuk milad Muhammadiyah yang ke-112 dengan mengangkat tema menghadirkan kemakmuran untuk semua. Nah, ini sangat luar biasa sekali, apalagi kita selaku Angkatan Muda Muhammadiyah ya, tidak hanya pemuda Muhammadiyah saja, tapi di sini semua Angkatan Muda Muhammadiyah, baik dari IPM, ada IMM juga, termasuk NA, dan alhamdulillah saya selaku Ketua Pemuda juga dilibatkan aktif untuk menyambut kemeriahan milad Muhammadiyah, khususnya di Buleleng, karena kebetulan kita dikasih amanah untuk mengawal bareng-bareng kegiatan milad yang 112 Muhammadiyah di Buleleng. Jadi kita sangat bersyukur sekali ketika anak-anak muda ini dilibatkan dalam mengawal euforia ataupun milad yang ke-112 Muhammadiyah di Buleleng. Jadi ini salah satu yang perlu dirawat, khususnya anak muda, karena ini menjadi salah satu ajang, tidak hanya sekedar kegiatan euforia semata, tapi ini sangatlah berkesan luar biasa sekali ketika kita berkumpul di satu kegiatan, angkatan muda bisa kumpul untuk memutuskan kegiatan ini. Itu sangat luar biasa sekali makna kaderisasi, walaupun di situ tidak ada kaderisasi secara langsung, tapi ada makna yang yang tersimpanlah di belakang itu. Jadi ini momen yang sangat luar biasa sih Bu, kalau menurut saya. Iya, jadi agar semua Angkatan Muda Muhammadiyah ini bergerak aktif, partisipatif untuk mensukseskan acara milad kita ini. Nah, ini lagi Pak Ardi mau nanya, bagaimana caranya agar Pak Ardi selaku Ketua Pemuda, bagaimana caranya agar Angkatan Muda Muhammadiyah ini mau terlibat, mau tertarik untuk ikut di IPM, di IPM, Muhammadiyah Pemuda sama NA, bagaimana?
kalau menurut saya salah satu cara untuk menarik mereka supaya ikut terlibat aktif ya di kegiatan milad ini, ya salah satunya memang kita harus yang pertama, kalau bahasa bahasa anak muda mungkin kita kan udah tahu bakal ada kegiatan ini, tentu konsolidasi ataupun ngopi-ngopi kecil lah yang bisa kita ajak teman-teman gitu, karena memang kita itu ngerasa untuk hal-hal yang formal seperti ini perlu ngajak dengan cara-cara yang santai gitu kalau menurut saya, karena memang dengan zaman sekarang, dengan perubahan zaman sekarang, ada istilah-istilah rapat itu kayaknya anak-anak tuh kurang minatnya. Kalau kita coba ajakkan itu anak-anak itu main ngopi yuk gitu di mana, sebenarnya kita ngajak ngopi tapi secara tidak langsung pas kita ketemu itu tatap muka itu kita bahas milad gitu. Jadi memang ada inisiatif tersendiri, memang mungkin khusus dari saya terutama selaku ketua pemuda untuk merangkul semua anak-anak itu, untuk ya minimal kan ngajak ngopi lah dulu, baru kita nanti arahkan pembicaraan bersama teman-teman itu untuk ayo kita ikut bareng-bareng untuk menyukseskan kegiatan milad, apalagi di Buleleng di selaku ketua rumah. Jadi hal-hal sederhana seperti itu sih Bu, nggak melulu ada istilahnya rapat, karena kan memang di Muhammadiyah itu identik dengan hal-hal yang formal, tapi tidak menyampingkan hal itu, tapi dengan gaya santai mengajak anak-anak muda untuk ngobrol, kita nyempatin lah itu supaya hal-hal yang mungkin terlalu formal sekali gitu, dan akhirnya dengan suasana yang seperti itu kita bisa ngajak teman-teman itu untuk terlibat aktif kayak gitu. Kita masih jalan kok hal-hal sederhana seperti itu, terutama memang kebetulan kan dari PM ataupun dari IMM itu kan alhamdulillah kita selalu berkolaborasi, saling bangun komunikasi, dan kita punya grup WA juga untuk membahas terkait milad ini. Itu sih Bu, cara mungkin versi saya Bu ya gitu, untuk ngajak supaya ada semangat lah teman-teman pemuda khususnya. Iya, benar sekali. Jadi ya karena di angkatan muda Muhammadiyah ini anak-anak generasi Z ya, kalau disebut Gen Z. Jadi istilah rapat atau rapat koordinasi itu mungkin dalam pikiran mereka akan sangat formal, ketat sekali seperti itu. Jadi kalau bahasanya diganti, ayo ngopi-ngopi santai, ngopi-ngopi bareng. Nah, padahal yang kita bahas itu adalah sesuatu yang serius, cuman kita kemas dengan lebih santai, lebih asik, lebih ngalir gitu kira-kira ya Pak Ardi ya. Oke, nah ini harapan dari Pak Ardi selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Buleleng terhadap Muhammadiyah ini di usia yang 112 itu seperti apa? Oke, yang pertama saya selaku anak muda tentu berharap melalui kegiatan ini, momen ini kita bisa memaknai sebagai salah satu penguatan kaderisasi gitu. Jadi seperti awal saya sampaikan tadi. Jadi kaderisasi itu nggak selamanya harus ada kegiatan formal. Kalau di pemuda itu ada istilahnya PAD, Baitul Akom Dasar, ada Baitul Akom Muhammadiyah, tapi dengan adanya kegiatan ini sebenarnya momentum untuk mempersatukan visi misi kita khusus anak-anak muda supaya ikut terlibat aktif lah gitu di kegiatan milad Muhammadiyah ini. Jadi memang besar harapan kami selaku anak muda di kegiatan-kegiatan yang ya sifatnya mengumpulkan massa ini sebagai salah satu momen yang harus kita manfaatkan khusus anak muda sebagai khusus di Buleleng ya. Ini sebenarnya yang sangat luar biasa sebagai momen eksistensi kita selaku anak muda, harus terlibat aktif, lebih harus tampil ke depan, jangan takut, karena memang momen-momen seperti ini kan momen langka menurut saya, apalagi kebetulan nih Muhammadiyah Buleleng dikasih kesempatan, ya ayolah selaku anak muda harus jemput bola atau orang yang paling depan dalam istilahnya membantu perserikatan di Muhammadiyah Buleleng. Itu sih Bu ya dari saya. Luar biasa sekali ini ya. Terus juga kita tuh tidak hanya menunggu berarti gitu ya Pak. Apalagi angkatan muda itu harus gesit gitu ya. Kalau bolanya nggak datang kita
kita yang jemput gitu ya. Jadi jangan takut untuk selalu berdinamika, untuk selalu berproses di dalam organisasi. Nah, ini lagi pertanyaan yang ingin kami tanyakan terkait dengan sudah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemuda ini untuk Muhammadiyah. Kiprahnya seperti apa? Apa khusus spesifik Gemila? Gemila tidak spesifik Gemila, tapi secara umum seperti apa? Baik, kalau menurut saya pribadi Bu ya, terlibatnya kita untuk Muhammadiyah Buleleng ini, khususnya kalau menurut saya pribadi, tentu kita selaku Angkatan Muda Muhammadiyah, yang paling pertama, karena di Muhammadiyah ini ada organisasi pengkaderan, itu yang paling pertama ya kita bakal ngawal adik-adik kita itu. Kita selaku kakaknya bisa dibilang di Angkatan Muda Muhammadiyah itu, kita harus ngawal bareng-bareng tuh teman-teman, bahkan adik-adik kita yang ada di PM, di IMM, jangan sampai dicuekin, jangan sampai mereka ada kegiatan kita nggak peduli. Nah, ini kan kita ngomong di ranah pemuda, karena memang anak-anak muda ini kan rawan kadang takut bertanya gitu kan, akhirnya sesat di jalan kan, ada istilah-istilah seperti itu. Nah, kita nggak pengen adik-adik kita itu jauh dari apa yang diharapkan oleh bapak-bapak Muhammadiyah di sini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan, ya banyak kegiatan kita yang bisa merangkul teman-teman untuk membesarkan nama Muhammadiyah di sini. Walaupun tanpa kita besarkan Muhammadiyah, insya Allah udah besar kok. Nah, namun di sini peran aktif anak muda itu sangatlah dibutuhkan sekali untuk memajukan Muhammadiyah di Buleleng. Jadi mungkin kita mengambilnya perannya dari pertama terkait dengan pengkaderan, itu kita harus tetap aktif. Yang kedua, kita tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ya tentu dengan cara-cara Muhammadiyah tentunya gitu, karena kita ingin sekali terlibat aktif untuk membesarkan, untuk membangun Muhammadiyah di Buleleng khususnya, yang mungkin sampai sekarang problematika itu kan terkait dengan pengkaderan gitu. Terus mungkin yang kedua, bagaimana terkait dengan kemajuan teknologi. Nah, terkait dengan teknologi ini, emang sih kita sadar dan tahu betul kalau masalah teknologi ini kan memang kalau ngajak ayahanda kita itu kan nggak selamanya mereka gercep masalah itu, tapi ketika kita dikasih kesempatan untuk berbuat khususnya di bagian media, mungkin insya Allah kita bisalah terlibat aktif untuk menyuarakan terus Muhammadiyah gitu, walaupun nanti kita bagi-bagi tugas lah kayak gitu. Jadi selain masalah kaderisasi, transformasi era digital sangatlah penting sekali untuk karena jangan sampai kita tuh asik sendiri dakwahnya gitu, sedangkan sekarang udah canggih, sayang kalau nggak dimanfaatin media-media yang ada gitu. Sama ya mungkin jangan sampai ada gap sih, mungkin jangan sampai ada gap antara ayahanda dengan kita yang anak-anak muda ini gitu, karena kan kita pasti banyak nanya dan banyak salahnya gitu selaku anak muda, karena kan sekarang kan mungkin bukan lagi bahas masalah yang hanya sekedar mungkin pendidikan ataupun selain mungkin yang ada rencana masalah kesehatan ada yang mau dibangun di Buleleng, tapi yang paling penting itu komunikasi kita sama orang tua atau ayahanda kita di Muhammadiyah Buleleng itu yang perlu dirawat lah, apapun bentuknya, baik dari segi pendidikan, kesehatan, ya termasuk politik gitu, karena memang terutama anak muda khususnya di pemuda memang perlu sih mengambil bagian itu, apalagi kita kan hitungannya kakak-kakaknya Angkatan Muda Muhammadiyah ya. Jadi harus terlibat aktif lah di sosial masyarakat, jangan sampai bodoh amat atau nggak peduli dengan hal itu. Itu sih mungkin hal-hal sederhana, tapi insya Allah bentuk komunikasi itu paling penting sih untuk memajukan Muhammadiyah di Buleleng. Iya.
Wah, mantap ini jawabannya Pak Ardi ya. Nah, memang yang perlu digarisbawahi di sini adalah komunikasi dua arahnya itu selalu dirawat, selalu dijaga. Yang muda jangan takut untuk bertanya kepada ya ayahanda. Nah, ayahanda juga tidak semata-mata nanti memberikan nasihat, masukan, bimbingan dan dampingan. Terus juga satu lagi yang saya garisbawahi memang dakwah itu sekarang karena era digital itu kita bisa menggunakan memanfaatkan media sosial yang ada sebagai saluran untuk kita berdakwah begitu ya Pak Ardi. Apalagi angkatan muda Muhammadiyah ini saya yakin melek teknologi semua. Jadi hal-hal apa yang tidak bisa oleh angkatan di atas kita itu bisa sama anak-anak muda sekarang dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Begitu ini salah satunya. Dengan adanya podcast kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk menyebarkan, mensiarkan, mendakwahkan Muhammadiyah gitu. Nah, ini lagi nih kan miladnya akan diadakan tanggal 25 nih Pak Ardi, 25 Desember 2024 insya Allah di Gedung Kesenian. Kami minta doanya semoga lancar kegiatannya. Ini coba deh Pak Ardi ajak angkatan muda Muhammadiyah untuk hadir semua, mengajak sanak saudara biar rame acara kita dengan gaya dan bahasanya Pak Ardi. Tidak apa-apa, nggak usah terlalu formal, gimana yang keren itu seperti apa. Boleh mungkin kameranya di shoot ke Pak Ardi. Ya, baik. Kalau dari saya sendiri khusus angkatan muda Muhammadiyah, ayo teman-teman sekalian kita jadikan momen milad ke-112 Muhammadiyah di Buleleng ini sebagai salah satu bentuk bahwa kita itu selalu kompak. Apapun bentuk kegiatan di Buleleng khususnya, kita tuh adalah harusnya itu orang yang paling depan untuk mengawali apapun kegiatan yang ada di Buleleng. Jadi anak muda jangan main aman, kita harus coba ngambil peran yang paling depan kalau bisa. Ayahanda butuh apa kita usahakan harus selalu ada gitu. Jadi jangan main aman, kita harus coba terus gali potensi melalui kegiatan-kegiatan yang seperti ini karena kita tidak tahu dari sekian kegiatan yang ada di Buleleng ini khususnya, kita nggak tahu bagian amal yang mana atau aktivitas atau pekerjaan yang mana yang kira-kira nanti bakal jadi amal jariah kita. Karena memang endingnya sih harapannya seperti itu Bu itu. Karena endingnya harapan besar, garis besar dari saya itu karena kita melakukan kegiatan apapun di Muhammadiyah itu atas dasar dakwah gitu. Nilainya ibadah. Kita nggak pernah dikasih uang di sini, kita nggak pernah dikasih apalah segala macam itu, tapi dengan punya tekad atau niat dan visi misi untuk dakwah, termasuk kegiatan milad ini adalah bentuk dakwah yang sangat luar biasa sekali. Dakwah kekinian dikemas dengan cara milad, tapi di situ bakal ada nanti ceramah dari ayahanda kalau saya tidak salah ya. Ada ayahanda sendiri yang dari pimpinan pusat Muhammadiyah akan turun langsung untuk menyebarkan nilai-nilai Islam di Buleleng khususnya seperti itu. Oke, nah untuk angkatan muda Muhammadiyah ini sudah disampaikan oleh kakak kita. Ini manggilnya kakak Pak atau apa nih biar enak, kalau secara usia saya lebih tua gitu ya. Nah jadi ini saya garis bawahi apa yang dibutuhkan oleh ayahanda kita ada, kita siap menjadi garda terdepan karena kita memang ujungnya atau endingnya itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita tidak berpatokan materi, tetapi apa amal jariah tadi itu. Insya Allah apapun yang kita lakukan dengan niat ibadah, dengan niat yang baik itu akan mendatangkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, gimana ini Pak Ardi sudah siap untuk mengawal milad kita yang kurang lebih beberapa hari lagi ini sudah siap? Harus, insya Allah harus siap dan wajib siap ya Pak ya. Kita harapkan semoga semuanya berjalan lancar. Tadi sudah panjang lebar sekali disampaikan oleh Pak Ardi mengenai keterlibatan Angkatan Muda Muhammadiyah dalam mensukseskan acara kita bersama dari kita untuk kita. Demikian ya Pak ya. Semoga acara kita berjalan dengan lancar.
Ini ada lagi yang kira-kira mau kita bicarakan karena ini masih santai sekali. Ini ada lagi Pak? Atau ada yang mau disampaikan sebelum saya closing? Kayaknya cukup. Ya. Nanti paling habis dari podcast ini paling kita ya kebetulan hari ini kan malam minggu nih. Iya. Ya nanti paling kita ngopi santai lagi lah sama teman-teman koordinasi terkait kegiatan ini. Ya apalah yang mungkin bisa di sharing sama teman-teman. Jadi itu aja sih mungkin Bu. Nanti ending dari podcast ini kan harapannya pemuda terlibat aktif dan langsung terjun ke lapangan, kayak gitu, membantu ayahanda kita yang ada di sini supaya acara Muhammadiyah yang ke-112 ini miladnya dengan mengangkat tema apa tadi Bu? Temanya yaitu menghadirkan kemakmuran untuk semua. Oke, jadi makmur di semua lapisan, di seluruh kaum, angkatan muda, baik itu IPM, IMN, pemuda, NA dan semuanya makmur hendaknya Pak, yaitu harapan kita bersama. Baik sahabat podcast Suara Muhammadiyah Buleleng, terima kasih telah menyaksikan bincang-bincang kami yang santai ini, tetapi insya Allah isinya daging semua ya. Nah, jangan lupa untuk ditonton secara full dan jangan lupa untuk di komen, lalu di subscribe dan di like ya, karena itu semua gratis. Jadi nanti Pak Ardi minta tolong podcastnya kalau sudah terbit ini di share ke angkatan mudanya biar bisa bantu nge-like dan di share begitu ya. Nah, kalau ada lagi nih pertanyaan yang tadi belum sempat saya tanyakan dan mau ditanyakan oleh sahabat podcast Suara Muhammadiyah Buleleng, tuliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Pak Ardi. Untuk itu kami mohon undur diri, mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.